Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wolo dengan NIM 2020-31005. Di sini saya akan menjelaskan presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester organisasi arsitektur komputer, yaitu ada 7 materi. Yang pertama ada materi pengenalan arsitektur komputer, yang kedua arsitektur komputer dan set instruksi, yang ketiga ada aritmatika komputer, yang keempat ada desain prosesor dan datapad, yang kelima ada mengenal memori, yang keenam ada desain memori utama semikonduktor, yang ketujuh ada teknik manajemen memori. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan arsitektur komputer. Pengenalan arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian arsitektur ini adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang atau berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Arsitektur ini terbagi menjadi 4, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Unit, Memory, Input, dan Output. Arsitektur komputer ini tidak hanya ada satu jenis saja, melainkan ada beberapa. Yang pertama ada komputer MISD. MISD itu kepanjangan dari Multiple Instruction Single Data, merupakan jenis arsitektur komputer di mana memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Jika dilihat secara struktur, komputer MISD tidak ada beda jauh dengan komputer RSISD, hanya saja perbedaan dari prosesor yang digunakan lebih dari satu unit. Yang kedua ada komputer MIMD. Komputer MIMD itu kepanjangan dari Multiple Instruction Multiple Data. Komputer MIMD adalah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit pengontrol. Selain itu, dalam menjalankan perintah bisa dijalankan meskipun berbeda-beda perintahnya. Komputer MIMD ini termasuk komputer yang bisa menjalankan aplikasi yang membutuhkan kerja prosesor yang tinggi. Yang ketiga ada komputer SISD. Komputer SISD itu Single Instruction Single Data, adalah jenis arsitektur komputer buatan dari Von Neumann dengan ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Komputer ini bekerja dengan skema aritmatika dan logika, di mana semua dilakukan dengan satu perhitungan saja, sebab saat terjadi instruksi, sistem yang ada di komputer akan membaca sekali saja kemudian melakukan apa instruksi tersebut. Contohnya bisa ditemui pada komputer mini dan PC. Ada manfaat dari arsitektur komputer, ada 4 manfaat, yaitu applicability, malleability, expandability, dan compatible. Yang kedua ada kinerja sistem. Untuk mengukur seberapa bagus kinerja sistem, ada beberapa program dijadikan standar dalam pengukuran kinerja komputer seperti berikut ini. Yang pertama ada MIPS, Million Instruction per Second. Yang kedua ada MFLOP, Million Floating Point per Second. Yang ketiga ada VUP, Fast Unit of Performance. Ukuran kinerja untuk input-output sistem. Yang pertama ada sistem operasi bandwidth, yang kedua ada operasi input-output per detik. Yang ketiga ada ukuran kinerja untuk memori komputer itu. Yang pertama ada memory bandwidth, yang kedua ada waktu akses memori, yang ketiga ada ukuran besar memori. Yang ketiga ada biaya sistem. Faktor yang ketiga adalah mengenai biaya sistem yang bisa diukur
diukur dengan beberapa cara berikut. Yang pertama ada reliabilitas komputer, yang kedua kemudahan dalam perbaikan, ketiga konsumsi daya listrik, keempat berat hardware, kelima kekebalan, keenam interface sistem software. Pengertian set instruksi. Set instruksi atau bisa disebut dengan Instruction Set Architecture atau ISA adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU berdasarkan tipe arsitekturnya. Set instruksi juga merupakan sebuah kamus yang berisi sekumpulan instruksi yang ada di CPU, serta tiap-tiap instruksi terdapat dari opcode, operation code. Selain itu, set instruksi ini juga sering disebut instruksi mesin karena berisi yang B. Elemen-elemen set instruksi. Yang pertama ada operation code atau disebut dengan opcode, adalah suatu kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operand, operasi matematika tertentu. Yang kedua ada source operand reference. Source operand reference adalah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operand atau operasi matematika. Yang ketiga ada result operand reference, adalah suatu hasil dari operand, operasi matematika yang dijalankan. Yang keempat ada next instruction reference, adalah bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Pada bagian source operand reference dan result operand reference dapat berada pada salah satu dari tiga area berikut. Yang pertama ada memori. Memori adalah area yang digunakan untuk mereferensikan instruksi berikutnya yang berada pada alamat memori utama ataupun memori virtual. Yang CPU. Register CPU adalah area yang digunakan untuk mereferensi instruksi berikutnya, di mana CPU terdiri dari satu atau lebih register yang mungkin dirujuk oleh instruksi mesin. Apabila CPU hanya terdiri dari satu register, maka proses mereferensi instruksi berikutnya mungkin bersifat implisit, ada tapi tidak terlihat jelas. Sedangkan jika CPU terdiri dari beberapa register, maka proses mereferensi instruksi bersifat eksplisit, ada dan jelas. Alasannya adalah karena tiap register itu diberi nomor unik dan instruksi terdiri dari nomor register yang dimaksud. Yang ketiga ada perangkat I/O atau input-output. Perangkat input-output adalah area yang digunakan untuk mereferensikan instruksi berikutnya, di mana instruksi yang harus menentukan modul input-output dan perangkat yang diperlukan untuk melakukan operasi. Jika input-output yang dipetakan menggunakan memori, maka hanya alamat memori utama atau memori virtual yang digunakan. Desain set instruksi adalah suatu rancangan set instruksi. Dalam desain set instruksi terdapat berbagai masalah yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek, yaitu kelengkapan set instruksi, ortogonalitas yaitu sifat independensi instruksi. Yang ketiga ada kompatibilitas berupa source code dan object code. Aritmatika komputer tujuannya mengetahui pengertian arithmetic and logic unit atau ALU, mengetahui definisi dan konversi bilangan serta hitungan konversi bilangan, mengetahui proses aritmatika dan logika pada CPU. ALU. Arithmetical Logic Unit (ALU) adalah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Tujuan ALU itu melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Proses ALU merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data secara aritmatika dan logika yang dilakukan pada data. Selama proses data diubah bentuk, urutan, dan strukturnya sehingga mendapatkan hasilnya. Setelah itu, hasil tersebut disimpan dalam data dalam komputer-komputer modern. Kedua unit ini terletak dalam satu sirkuit terpadu atau IC Integrated Circuit yang biasanya disebut CPU atau Central Processing Unit.
Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Sistem bilangan terdiri dari 4, antara lain 1. Desimal basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.2 biner. Basis 2 adalah sistem bilangan terdiri dari 2 simbol, yaitu 0 dan 1. 3. Oktal basis 8 adalah sistem bilangan terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Heksadesimal basis 16, heksa berarti 6 dan desimal berarti 10, adalah sistem bilangan terdiri dari 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A10, B11, C12, D13, E14, F15. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan dua unsur, yaitu angka dan huruf. Huruf A mewakili angka 10, B mewakili angka 11, angka 10, B mewakili angka 11, dan seterusnya sampai huruf F mewakili angka 15. Prosesor dan datapad. Prosesor adalah sebuah IC yang dapat mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. IC yaitu suatu komponen dasar terdiri dari resistor, transistor, dan sebagainya. IC juga suatu komponen yang dapat dipergunakan sebagai otak perangkat-perangkat elektronika. Pada unit komputer, IC yang dipakai adalah mikroprosesor. Datapad atau alur data merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan dalam proses eksekusi suatu instruksi. Datapad dari beberapa blok fungsional, yaitu register instruksi, program counter, menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil, memory address register. Memory address register atau MAR adalah register yang menyimpan alamat memori dari mana data akan diambil ke CPU atau alamat data yang akan dikirim dan disimpan. Memory Data Register atau MDR adalah daftar dari unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan dalam penyimpanan komputer, misalnya RAM atau data yang data ambil dari penyimpanan komputer. Mengenal memori. Memori merupakan salah satu alat yang sangat penting pada komputer. Memori atau yang kerap disebut sebagai memori internal adalah media penyimpanan data atau informasi sementara pada komputer. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Untuk itu, semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan memori, semakin baik performa dari sebuah unit komputer. Selain itu, memori pada komputer juga memiliki sifat volatil atau non-volatil. Memori yang bersifat volatil akan kehilangan data untuk informasi ketika komputer mati. Sedangkan memori komputer yang memiliki sifat non-volatil akan tetap menyimpan data meski komputer dalam keadaan mati. Jenis-jenis memori itu yang pertama ada ROM, Read Only Memory, RAM, Random Access Memory. Di RAM, Dynamic Random Access Memory, ada CMOS, Complementary Meta Oxide Semiconductor. Fungsi memori dan cara kerjanya: menampung instruksi pada program dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Memori semikonduktor adalah memori komputer yang terbuat dari bahan semikonduktor. Perangkat penyimpanan data elektronik ini biasanya diimplementasikan ke sebuah semikonduktor berbasis sirkuit terpadu atau IC berdasarkan kemampuan dalam menahan data saat tidak ada tegangan. Memori semikonduktor dibedakan menjadi non-volatil dan volatil. Non-volatil sendiri adalah kemampuan memori semikonduktor untuk menyimpan data dalam perangkat bahkan saat komputer sudah tidak dialiri daya, atau dengan kata lain komputer sudah dalam keadaan mati. Sedangkan volatil adalah ketidakmampuan memori menahan data, atau dengan kata lain
data akan hilang ketika komputer dimatikan. Memori utama semikonduktor ini sering disebut sebagai inti penunggang keping semikonduktor bagi memori utama hampir universal. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Teknik manajemen memori. Yang pertama ada swapping, memindahkan proses dari memori utama ke secondary storage atau sebaliknya. Yang kedua ada fixed partitioning. Partisi tetap ruang memori yang dikelola dan dibentuk partisi-partisi ukuran yang statis untuk memudahkan dalam penyimpanan proses dari hard disk ke CPU. CPU akan membaca data di memori setelah selesai akan ditulis di baris-baris memori yang tersedia. Dynamic partitioning. Berbeda dengan fixed partitioning yang memiliki ukuran yang tetap pada partisi dinamik, ini memori dipartisi dengan jumlah dan ukuran tidak tentu. Simple pegging. Membagi memori menjadi blok-blok bagian-bagian kecil yang ukurannya sama dengan frame dengan ukuran tetap, hampir mirip dengan fixed partitioning, namun dengan simple pegging dibuat lebih kecil. Fleksibilitas pada simple pegging lebih tinggi dibanding fixed partitioning. Overlay, menyimpan memori hanya untuk instruksi yang diperlukan pada satu waktu. Teknik digunakan dalam sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang disediakan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.